Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara ini. Saya di sini sebagai pengganti dari Bu Ambar selama 1 bulan ini. Sebenarnya saya ingin berkenalan langsung dengan kalian karena waktunya tidak memungkinkan. Jadi kita berkenalannya melalui proses daring atau dari jarak jauh. Kemarin Bu Ambar sudah menjelaskan tentang pengertian geografi, konsep geografi, dan objek studi geografi. Langsung aja saya akan menjelaskan tentang prinsip geografi. Apa sih yang dimaksud dengan prinsip-prinsip geografi di sini? Prinsip-prinsip geografi menjadi dasar uraian, pengkajian, pengungkapan gejala dan masalah geografi. Prinsip geografi di sini dibagi menjadi 4. Apa saja sih? Yang pertama ada prinsip persebaran. Prinsip persebaran adalah suatu gejala dan fakta yang tersebar tidak merata di permukaan bumi, yang meliputi bentang alam, tumbuhan, hewan, dan manusia. Contohnya adalah persebaran flora dan fauna di Indonesia dan juga di dunia. Ada juga persebaran potensi air, dan ada juga persebaran penduduk transmigrasi di Indonesia. Terus yang kedua ada prinsip interrelasi. Apa sih yang dimaksud dengan prinsip interrelasi? Prinsip interrelasi adalah dasar kedua yang digunakan untuk menelaah dan mengkaji gejala dan fakta geografi adalah prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi adalah suatu hubungan saling berkaitan dalam ruang antara gejala dan satu dengan gejala lainnya. Contohnya adalah kekeringan terjadi sebagai dampak adanya fenomena La Nina. Fenomena banjir terjadi akibat penebangan hutan pada wilayah hulu. Terus ada juga yang ketiga prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi adalah penjelasan lebih jauh mengenal gejala-gejala yang diselidiki atau dipelajari. Contohnya adalah menggambarkan angka pengangguran pada Provinsi Jawa Timur, grafik peta lempeng tektonik di dunia, dan peta wilayah lautan pada kawasan Asia Tenggara. Terus ada juga prinsip yang keempat, ada prinsip kronologi. Prinsip kronologi adalah fenomena, fakta ataupun masalah geografi di suatu tempat ditinjau berdasarkan persebaran, interrelasi, interaksi, dan integrasi dalam ruangan tertentu. Contohnya adalah untuk mengetahui masalah suhu udara, diperlukan penelitian mengenai perbedaan suhu udara pada pedesaan dan perkotaan. Penyebab timbulnya pedesaan dan pengaruh banyaknya pepohonan di desa terhadap suhu udara di wilayah pedesaan dibanding perkotaan. Karena suhu wilayah di pedesaan itu sangat asli. Sedangkan suhu di perkotaan sudah dipenuhi atau dibuat industri. Terus saya langsung lanjut aja pada pelajaran selanjutnya, yaitu tentang pendekatan geografi. Apa sih yang dimaksud dengan pendekatan geografi ini? Pendekatan geografi ruang lingkup geografi sangat luas dan mencakup materi pokok
suatu masalah yang dikaji. Pendekatan geografi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan merupakan metode pendekatan khas geografi. Pada pelaksanaannya, pendekatan keruangan harus tetap berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku. Contohnya, pendekatan keruangan ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pendekatan topik. Pendekatan ini menitik beratkan pada topik utama dan suatu gejala geografi dan masalah pada studi geografi. Yang kedua ada pendekatan aktivitas manusia. Pendekatan aktivitas manusia yaitu pendekatan yang fokus utamanya adalah aktivitas manusia. Pendekatan ini dapat digunakan untuk mengkaji fenomena mata pencarian penduduk pada suatu wilayah. Berdasarkan persebaran tersebut dapat pula diungkapkan interelasinya dengan keadaan kesuburan tanah, hidrologi, atau iklim. Kalian nanti akan mendapatkan materinya setelah kalian lulus dari SMA atau perguruan tinggi. Terus yang ketiga ada pendekatan region. Pendekatan region itu pendekatan ini memiliki fokus utama pada region atau wilayah tempat suatu gejala dan masalah geografi tersebut terjadi. Terus yang kedua ada prinsip ekologi. Prinsip ekologi adalah suatu metodologi untuk menganalisis suatu gejala atau masalah geografi dengan menerapkan konsep dan prinsip ekologi. Apa sih contohnya? Contohnya dalam mengkaji suatu daerah permukiman, maka yang ditinjau adalah bentuk ekosistem, hasil interaksi persebaran dan aktivitas manusia dengan lingkungan alamnya. Terus yang ketiga ada persebaran kronologi. Persebaran kronologi adalah kurang lebihnya cukup segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Oh iya, dan saya ingin memberi tugas kalian bisa membuat buatlah rangkuman mengenai prinsip geografi dan juga pendekatan geografi. Kurang lebihnya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.